Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah Aljabar Linear Elementer 2 dengan saya sebagai mentor Aam Hatimah. Selamat datang teman-teman. Oke, jadi kali ini kita akan membahas modul 1 mata kuliah Aljabar Linear Elementer 2 ya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini materi yang pertama, materi dari modul 1 yaitu tentang ruang vektorial. Mungkin teman-teman di sini yang sudah mengambil mata kuliah Aljabar Linear Elementer 1 itu sudah tidak asing ya dengan materi ruang vektorial. Jadi di sini kita ulas ulang, bahas ulang tentang materi ini ruang vektorial. Nah, di sini ruang vektorial ini mempunyai aksioma atau sifat-sifat atau syarat-syarat ya di sini. Jadi ruang vektorial itu bisa dikatakan sebagai ruang vektorial itu jika memenuhi ke-10 sifat di sini. Nah, di sini ada aksioma ruang vektor V, di mana di sini ruang vektornya itu sama dengan R pangkat 3 atau ini bilangan real. Nah, yang pertama yaitu sifat-sifatnya A plus B elemen V, yaitu tertutup terhadap penjumlahan. Kemudian yang kedua yaitu bersifat komutatif, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian yang ketiga bersifat asosiatif, A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, kemudian yang keempat yaitu kewujudan vektor 0, kelima kewujudan inverse, terus yang keenam mempunyai sifat tertutup terhadap perkalian dengan skalar. Nah, di sini skalarnya yaitu S-nya. Ini S itu sebagai skalar atau pengali ya. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu sifat distributif. Nah, ini yang ketujuh, yang ke-8 sampai yang ke-9 itu sifat distributif. Nah, kemudian dari sini, dari aksioma ke-10 ini, apabila memenuhi ke-10 aksioma ini, maka dapat dikatakan sebagai ruang vektor. Nah, jadi kalau misalkan ada salah satu sifat yang tidak dipenuhi, nah berarti dia bukan ruang vektor. Meskipun hanya satu sifat yang tidak terpenuhi, nah berarti tetap dia dikatakan bukan ruang vektor. Jadi harus memenuhi ke-10 aksioma di sini. Nah, kemudian di sini ada definisinya. Himpunan tak kosong V dengan operasi penjumlahan, operasi plus, dan perkalian dengan skalar disebut ruang vektor linear real. Nah, apabila untuk setiap A, B, C elemen V, dan ST elemen R, nah berlaku sifat 1 sampai dengan 10. Nah, jadi bisa dikatakan sebagai ruang vektor linear itu kalau memenuhi sifat 1 sampai sifat ke-10. Nah, kemudian kita langsung ke contohnya. Misalkan di sini kita contohnya itu V adalah himpunan R pangkat N. Di sini N-nya itu adalah himpunan tupel. N bilangan real dengan operasi standar, penjumlahan, dan perkalian dengan skalar. Nah, di sini N-nya itu bisa N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, misalkan di sini kita punya himpunan V sama dengan AB, di mana AB elemen R dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar standar. Nah, di sini didefinisikan nih himpunan V-nya. AB ditambah CD sama dengan A ditambah C, B ditambah D, dengan perkalian skalarnya itu K, A, B atau KA dikali KB. Nah, kemudian di sini K-nya ini sebagai skalar ya. Jadi skalar di sini bisa S, bisa K, bisa X, bisa Y, atau himpunan lainnya. Nah, di sini kita disuruh memeriksa apakah V merupakan ruang vektor. Nah, kita buktikan dengan ke-10 aksiomanya. Kalau memenuhi ke-10 aksioma tersebut berarti dia merupakan ruang vektor. Nah, di sini kita ambil sembarang U, V, W elemen V dan K, M elemen R. Berdasarkan definisi himpunan V, kita dapat menulis U sama dengan U1, U2. Nah, ini jadi kita definisikan dulu. V sama dengan V1, V2, dan W sama dengan W1, W2. Jadi di sini untuk memudahkan kita membuktikan ke-10 aksioma tersebut. Nah, di sini U1, U2, V1, V2, W1, dan W2-nya adalah elemen R. Nah, di sini kita lanjutkan ke pembuktiannya. Ya, pembuktian yang pertama, aksioma pertama akan ditunjukkan bahwa U ditambah V elemen V. Nah, di sini kan aksioma pertama itu adalah tertutup terhadap penjumlahan. Nah, kita buktikan di sini. U ditambah V, kita lihat definisinya di sini, U1, U2. U1, U2 ditambah V1, V2 sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2. Nah, jadi ini memenuhi aksioma pertama, memenuhi aksioma tertutup terhadap penjumlahan. Nah, kemudian itu bersifat komutatif, aksioma kedua. Sama, ini juga kita
buktikan memenuhi aksioma 2 atau tidak. Nah, U ditambah V sama dengan V ditambah U. Nah, kita lihat U1, U2 ditambah V1, V2 sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2. Nah, ini untuk U ditambah V. Nah, berarti V ditambah U-nya yaitu V1 V1 U2 ditambah V2 U2. Nah, berarti ini memenuhi aksioma kedua. Nah, selanjutnya kita buktikan lagi aksioma ketiga memenuhi enggak. Nah, aksioma ketiga yaitu U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambah W. Nah, teman-teman tinggal lanjutkan perhitungannya sesuai definisi yang kita buat di sini. Nah, definisi yang kita buat di sini. Nah, untuk ini definisi di sini. Nah, kita untuk memudahkan nanti dalam membuktikan di sini. Jadi misalkan U ditambah V, berarti U-nya di sini kita sudah definisikan yaitu U1, U2. V-nya juga sama, V1, V2, dan W-nya W1, W2. Jadi untuk memudahkan dalam pembuktian aksiomanya. Kemudian kita buktikan sampai aksioma ke-10. Nah, di sini aksioma ketiga memenuhi sifat ini aksiomanya. Jadi aksioma 1, aksioma 2, aksioma 3 sudah terpenuhi. Nah, kemudian kita lanjut ke aksioma keempat, yaitu kewujudan vektor 0 atau dia mempunyai vektor 0. Di sini kita buktikannya terdapat 0 sama dengan 0,0 elemen V, sedemikian sehingga 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0. Jadi teman-teman di sini mau mengambil vektor U, vektor V, atau vektor W pun boleh yang mana saja ya. Jadi bisa digunakan untuk U, V, atau W. Di sini saya gunakan sebagai U. Nah, di sini 0 ditambah U itu harus sama dengan U. Nah, ini jelas ya, 0 tambah U sama dengan U ditambah 0 atau sama dengan U. Jadi aksioma keempat terpenuhi. Nah, selanjutnya aksioma kelima. Aksioma kelima yaitu mempunyai inverse atau kewujudan terhadap inverse. Nah, di sini berarti inverse itu kebalikannya ya. Jadi kita menggunakan min. Terdapat min U sama dengan min U1, min U2 elemen V. Sedemikian sehingga U ditambah min U sama dengan min U ditambah U sama dengan 0. Nah, jadi aksioma 5 juga terpenuhi. Selanjutnya, aksioma ke-6. Nah, aksioma ke-6 ini adalah tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, di sini skalarnya kita pakai K ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai skalar S boleh, skalarnya A juga boleh. Nah, di sini akan ditunjukkan KU elemen V. Nah, kita lihat. Kita tadi U-nya di sini sudah didefinisikan yaitu U1 dan U2. KU sama dengan KU dikali U1 U2 sama dengan KU1 KU2. Nah, berarti karena sifat ke-6 ini dipenuhi tertutup terhadap operasi perkalian atau skalar, nah berarti aksioma 6 juga terpenuhi. Selanjutnya aksioma ke-7. Aksioma ke-7 di sini berarti K dikali U ditambah V sama dengan KU ditambah KV. Nah, ini masih berbicara tentang perkalian atau skalar ya. Nah, tetapi di sini himpunannya 2 yaitu U dan V. Kalau aksioma ke-6 itu cuma 1 yang dipakai ya. Di sini dipakainya U saja. Nah, untuk yang aksioma ke-7 itu dipakainya 2. K dikali U ditambah V sama dengan KU ditambah KV. Nah, teman-teman tinggal lihat aja perhitungannya. K dikali U ditambah V itu sama dengan KU ditambah KV. Nah, setelah dilakukan operasi penjumlahan, nah di sini berarti menghasilkan KU ditambah KV. Jadi aksioma ke-7 juga terpenuhi. Nah, kemudian aksioma ke-8. Nah, yaitu K ditambah M dikali U sama dengan KU ditambah MU. Nah, di sini sama pengerjaannya, nanti tinggal ditunjukkan di terakhirnya. Nah, sama enggak? Nah, berarti kalau sama, berarti dia menunjukkan aksiomanya terpenuhi. Nah, di sini aksioma 8 terpenuhi juga. Kemudian aksioma ke-9. Aksioma ke-9, K dikali MU sama dengan KM dikali U. K dikali MU sama dengan KMU. Nah, jadi aksioma 9 juga terpenuhi. Kemudian aksioma terakhir yang ke-10. Akan ditunjukkan bahwa 1 dikali U sama dengan U. Nah, berarti kita perhatikan di sini. 1 dikali U sama dengan 1 dikali U1 U2 sama dengan 1 dikali U1, 1 dikali U2 sama dengan terakhirnya tetap sama U1 U1, U2. Nah, ini kan definisi kita balik lagi ke definisi yang pertama. U itu sama dengan U1 U2. Nah, tetap menghasilkan
U. Karena 10 aksioma terpenuhi, nah di sini dari 1 sampai 10 kan aksiomanya terpenuhi. Nah, berarti V adalah ruang ruang vektorial. Nah, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini kita menggunakan matriks ya, matriks. Nah, di sini himpunan vektornya itu adalah matriks M kali N. Adalah himpunan matriks real M kali N dengan operasi standar penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Nah, di sini misalkan himpunan V-nya itu matriksnya itu didefinisikan sebagai A, 0, 0B, di mana A, B itu elemen elemen R. Sama cara pembuktiannya seperti yang contoh yang pertama tadi. Nah, di sini tapi kita menggunakan matriks. Nah, tetap untuk membuktikan aksioma 1 sampai ke 10 kita menggunakan, pendefinisian. Misalkan gini, pertama kita definisikan sebagai U1, 0, 0, U2. Jadi yang A dan B ini kita ganti U1, U2. V-nya juga sama, V1, 0, 0, V2, W sama, W1, 0, 0, W2. Nah, di sini untuk untuk mempermudah teman-teman untuk membuktikan dari aksioma 1 sampai aksioma ke-10. Nah, ini caranya sama seperti yang, soal contoh yang pertama tadi, jadi kita buktikan satu-satu. Aksioma 1, aksioma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti teman-teman bisa mempelajari yang ini ya. Jadi ini, ke-10 aksiomanya juga terpenuhi. Jadi V-nya di sini adalah ruang vektorial. Jadi untuk V, matriks M kali N, nah di sini adalah merupakan ruang vektorial. Ini untuk contoh yang bukan ruang vektorial. Di sini ada misalkan kita punya himpunan V, X, Y, Z, dan U. X-nya elemen R, Y-nya lebih besar dari sama dengan 0, Z elemen R, U elemen R. Nah, di sini bukan merupakan ruang vektor, karena sifat ke-6-nya tidak dipenuhi. Nah, di sini untuk A, 0, ini kan X-nya elemen R, Y lebih besar dari sama dengan 0, berarti lebih besar dari sama dengan 0 itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, kemudian 0, 0 elemen V dan X-nya sama dengan -1. Nah, berarti kalau kita, mengalihkan skalar dengan -1, SA sama dengan -1 kali A. Kita kalikan dengan, himpunan A di sini. Himpunan A-nya itu -1, 0, 1, 0, 0. Nah, ini kita kalikan 0, -1, 0, 0. Ini tidak sama dengan, bukan elemen, bukan anggota dari vektor V. Nah, karena di sini kan jelas Y-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, di sini ya lebih besar dari sama dengan 0, tetapi setelah kita kalikan dengan skalar, skalarnya -1 atau skalar yang negatif pun, nah di sini hasilnya adalah bukan vektor V, bukan anggota V. Nah, berarti karena di sini, YA-nya sama dengan -1 atau kurang dari 0, nah di sini kan jelas Y-nya lebih besar dari sama dengan 0. Tetapi di sini hasilnya Y-nya -1, -1 itu kurang dari 0, sudah jelas dia bukan anggota V. Nah, dia bukan anggota V, karena dia bukan anggota V berarti di sini vektornya itu bukan ruang vektorial karena tidak memenuhi sifat ke-6 tadi. Nah, di sini untuk menunjukkan suatu himpunan bukan ruang vektor, cukup satu saja dari sifat 1 sampai dengan 10 tadi penuhi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, apabila salah satu sifat tidak dipenuhi, berarti dia bukan ruang vektor. Nah, di sini untuk contoh 3 di sini, sifat 5 juga tidak dipenuhi. Karena vektor A, 0, 1, 0, 0, tak mempunyai inverse. Jadi dia tidak punya inverse. Nah, karena di sini 0, -1, 0, 0 itu bukan anggota V. Ini sudah jelas ya, sifat 5, sifat 6 sudah tidak dipenuhi. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung mengenai ruang vektorial, bisa mengakses contoh yang lain di sini ya. Saya berikan linknya, di sini ada contoh-contoh ruang vektor. Kenapa ruang vektor ini sangat penting? Karena kita akan membahas ke kombinasi linear, kemudian himpunan pembangun atau merentang, kemudian kebebasan linear, basis dimensi. Nah, untuk mata kuliah aljabar linear elementer 2 ini, mengenai ruang vektor itu akan sangat membantu teman-teman nanti di mata kuliah aljabar. Nah, aljabar, khusus untuk aljabar aja ya, aljabar 1 atau aljabar 2. Nanti ada di salah satu 2 mata kuliah tersebut. 2 mata kuliah tersebut akan membahas lebih luas terkait ruang vektor ini. Jadi teman-teman diusahakan untuk memahami dulu di mata kuliah yang awal ini. Nah, kemudian kita lanjut ke di sini sifat-sifat penting ruang vektor. Nah, di sini untuk sifat-sifat ruang pentingnya ya. Untuk bilangan real S dan T serta vektor A dan B berlaku. Nah, ini ada beberapa sifatnya. 0 dikali A sama dengan A, S dikali 0 sama dengan 0. Nah, di sini ya teman-teman harus bisa membedakan ya, mana bilangan realnya dan mana vektornya. Min S dikali A sama dengan min
SA atau S dikali min A. Jika SA sama dengan 0, maka S sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Jika SA sama dengan SB dan S tidak sama dengan 0, maka A sama dengan B. Jika SA sama dengan TA dan A tidak sama dengan 0, maka S sama dengan T. Kemudian A ditambah B sama dengan min A ditambah min B sama dengan min A min B. Kemudian di sini selain ruang vektor ada ruang bagian. Nah, ruang bagian ini merupakan termasuk ruang vektor juga, tetapi dia kebagian. Ruang bagian dari suatu ruang vektor V adalah himpunan bagian. Nah, di sini kita ada punya himpunan lagi, himpunan bagian W. Nah, himpunan bagian W, himpunan dari himpunan bagian dari V. V ini adalah ruang vektor. Nah, berarti himpunan bagiannya W, himpunan V-nya adalah ruang vektor yang merupakan ruang vektor dengan penjumlahan dan perkalian skalar pada V. Nah, berarti kita fokus pada penjumlahan dan perkaliannya. Dengan kata lain, untuk menentukan W, ruang vektor bagian dari V, cukup kita periksa bahwa yang pertama, W-nya tidak kosong, kemudian tertutup terhadap penjumlahan, dan tertutup terhadap perkalian dengan skalar. Nah, ini jadi kita fokusnya terhadap dua ini, tertutup terhadap penjumlahan, dan tertutup terhadap perkalian dengan skalar. Maka kita bisa katakan sebagai ruang bagian. Di sini W-nya ya, ruang bagiannya ya. Dan V-nya itu adalah ruang vektor. Jadi sifat-sifatnya, sifat-sifat ruang bagian. Yang pertama, himpunan bagian W dari suatu ruang vektor V adalah ruang bagian dari V jika dan hanya jika W tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Nah, ini sifat yang paling pentingnya, tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Nah, ini yang harus kita ingat ya. Kemudian yang kedua, himpunan bagian W dari suatu ruang vektor V adalah ruang bagian dari V jika dan hanya jika W tertutup terhadap kombinasi linear. Nah, ini akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya ya, ini tentang kombinasi linear. Jadi yang saya katakan tadi sebelumnya, jadi ini sangat berhubungan dengan kombinasi linear, himpunan membangun, kemudian kebebasan linear, dimensi, basis, itu dasar-dasarnya ya. Kemudian yang ketiga yaitu jika W ruang bagian dari V, maka W memuat vektor 0 pada V. Nah, di sini ada yang perlu kita ingat juga bahwa W-nya memuat vektor 0, atau himpunan bagiannya itu terdapat vektor 0. Nah, kemudian kita langsung ke contohnya ya. Di sini, bila V sama dengan R pangkat N, periksa apakah himpunan bagian dari V berikut merupakan ruang bagian atau bukan. Nah, di sini contohnya yang pertama itu W1. W1 sama dengan X1, X2 sampai Xn. Didefinisikan sebagai X1 ditambah X2 sama dengan 1. Nah, di sini penyelesaiannya W1 tidak memenuhi sifat yang pertama. Nah, sifat yang pertama tadi adalah tertutup terhadap penjumlahan. Karena ambil A elemen W1, maka A1 ditambah A2 sama dengan 1. Kita lihat definisinya di sini. X1 ditambah X2 sama dengan 1. Nah, kemudian kita ambil lagi B. B elemen W1 sama dengan B1 ditambah B2 sama dengan 1 juga. Untuk A ditambah B berlaku A1 ditambah B1 ditambah A2 ditambah B2 sama dengan A1 ditambah A2 ditambah B1 ditambah B2. Kita lihat tadi, A1 ditambah A2 yaitu sama dengan 1. Ditambah B1 ditambah B2-nya juga 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 tidak sama dengan 1. Nah, berarti A ditambah B bukan elemen W1. Nah, jadi sifat-sifatnya tidak terpenuhi. Jadi W1 bukan ruang vektor. Jadi bukan ruang bagian dari V. Nah, karena di sini kita berfokus pada penjumlahan dan perkalian skalar, jadi yang kita buktikan cukup penjumlahan dan perkaliannya saja. Nah, kemudian yang kebaiknya, W1 tidak memenuhi sifat 2 karena ambil S sama dengan 2, SA elemen W1, karena SA1 ditambah SA2 sama dengan S dikali A1 ditambah A2 sama dengan 2. Nah, karena di sini kita mengambil perkalian skalarnya sama dengan 2 ya. Nah, berarti kan 2 dikali A1 tambah A2-nya sama dengan 1, sama dengan 2, tidak sama dengan 1. Nah, di sini sudah jelas dia bukan anggota elemen W. Nah, berarti sifat yang ke-6 juga tidak dipenuhi. Karena sifat penjumlahan dan sifat perkalian skalarnya tidak dipenuhi, berarti W1 ini bukan ruang vektor. Nah, jadi W-nya bukan ruang bagian vektor juga. Nah, kemudian untuk contoh yang keduanya. W2 memenuhi 1 dan 6. Jadi W2-nya memenuhi sifat-sifat penjumlahan dan perkalian terhadap skalar. Nah, teman-teman tinggal lanjutkan di sini definisinya yaitu X1 dikurangi 2X2 sama dengan 0. Nah, kita ambil sembarang A dan B. A elemen W2, A1 dikurangi 2A2. Jadi teman-teman
lihat ke definisinya ya, definisinya apa di sini. Kalau tadi yang pertama kan definisinya X1 ditambah X2 sama dengan 1. Nah, kalau yang kedua X1 dikurangi 2X2 sama dengan 0. Nah, berarti di sini definisinya juga kita samain. A1 dikurangi 2A2 sama dengan 0. Kemudian yang B-nya B1 dikurangi 2B2 sama dengan 0. Kita tinggal lihat sifat penjumlahannya. Sifat penjumlahannya itu menghasilkan 0 di sini. Nah, 0 elemen W2. Berarti nah terbukti tertutup terhadap penjumlahan. Kemudian yang tertutup terhadap perkaliannya, kita buktikan juga S elemen R, A elemen W2, SA elemen W2. Nah, berarti kita cari perkalian skalarnya. S A1 dikurangi 2A2. S dikali 0 sama dengan 0. Nah, karena di sini 0-nya anggota W2, berarti dia tertutup terhadap perkalian skalar. Jadi W2 merupakan ruang bagian dari R pangkat N. Jadi, yang penting itu untuk menentukan ruang bagian adalah bahwa kita harus membuktikan tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, untuk yang ketiga pun sama. Nah, di sini udah jelas ya, ini ada fungsinya atau himpunannya itu adalah 0 sama dengan 0, 0, 0. Ini udah jelas dia memenuhi sifat 1 dan 6. Nah, di sini 0 ditambah 0 sudah jelas 0, S dikali 0 juga 0, merupakan anggota elemen W3. Nah, berarti W3 merupakan ruang vektor. Nah, perhatikan bahwa contoh yang ketiga ini untuk W3 merupakan ruang bagian yang sangat khusus, yaitu hanya memuat tepat satu vektor saja, yaitu vektornya sama dengan 0. Nah, kemudian kita lanjut ke kombinasi linear dan kebebasan linear. Di sini definisinya untuk kombinasi linear vektor V, elemen V besar ini huruf besar disebut kombinasi linear dari M buah vektor U1, U2 sampai UM pada V bila terdapat bilangan real S1, S2 sampai Sm sehingga V sama dengan sigma M, I sama dengan 1 SI dikali UI. Nah, dikatakan juga bahwa V kombinasi linear dari himpunan vektor U1, U2 sampai UM, himpunan bagian dari V, bila 1 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan M. Jelaslah UK kombinasi linear dari U1, U2 sampai UM, karena UK sama dengan 0 dikali U1 ditambah 0 dikali U2 sampai 0 ditambah 0 dikali UM. Nah, di sini pandang V sama dengan R pangkat N. Pemeriksaan apakah V kombinasi linear dari U1, U2 sampai UM, berarti memeriksa adakah bilangan-bilangan real S1, S2 sampai Sm yang memenuhi V sigma M sama dengan I sama dengan 1 SI dikali UI. Nah, di sini untuk definisinya ya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa V kombinasi linear dari U1, U2 sampai UM jika dan hanya jika sistem persamaan linear di atas punya jawab. Jadi di sini ini adalah definisi dari kombinasi linear. Ini yang paling penting ya. Apabila SPL-nya itu sistem persamaan linearnya itu punya jawab. Nah, berarti dia bisa dikatakan sebagai kombinasi linear. Nah, kita lihat di sini contohnya. Apakah V2211 kombinasi linear dari U1 dan U2? Nah, untuk menjawab ini kita bisa melakukan operasi eliminasi Gauss ya. Nah, di sini kita lakukan operasi eliminasi Gauss. Kita lihat di sini SPL-nya. SPL untuk U1 dan U2. 1, 2, min 1, 1, 1, min 1, 2, 2, dikali S1, S2 sama dengan V. Nah, jadi di sini U1 dan U2 kita kalikan dengan S, jadi kita akan mencari nilai S-nya ini. Nah, kita akan mencari nilai S-nya. Kalau S-nya ini ada jawab, berarti dia kombinasi linear. Kalau S-nya ini tidak punya jawab, berarti bukan kombinasi linear. Nah, ini harus sama dengan V. Nah, berarti kita lakukan operasi Gauss-Jordan di sini. Eliminasi Gauss, sorry. Kita melakukan operasi eliminasi Gauss. Nah, setelah kita lakukan operasi eliminasi Gauss, kita lihat di sini. Kita lihat baris ketiga. Ini sudah jelas dia tidak punya jawab karena ada baris tak 0 yang di sebelah kirinya itu ada 1. Nah, jadi kalau misalkan 0, 0, 2. Nah, ini juga udah jelas bukan kombinasi linear. Nah, berarti kan kalau kita jabarkan di sini, misalkan ini adalah S1, nah berarti kan S1 ditambah S2 sama dengan 1. Ininya aja 0, tambah 0 sama dengan 1. Nah, ini udah salah. Nah, berarti ini bukan kombinasi linear di sini. Sudah jelas ya. Atau ini, berarti yang ini S2 sama dengan min 1. S2 sama dengan min 1.
Kemudian yang ininya S1 tambah S2 sama dengan 2. Tetapi kita lihat baris ketiganya. Baris ketiganya di sini ada barisan 0 yang sebelah kirinya, yang kolom sebelah kirinya itu adalah ada angkanya 1. Nah, ini udah jelas 0, 0, ada angkanya 1. Nah, ini udah jelas bukan kombinasi linear, berarti dia tidak punya jawab. Nah, di sini sistem persamaan linear itu tak punya jawab, yang berarti Phi bukan kombinasi linear dari U1 dan U2. Nah, teman-teman perlu memperhatikan, untuk melakukan eliminasi Gauss-nya ya, di sini harus hati-hati untuk perhitungannya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, apakah W18-71 kombinasi linear dari U1 dan U2 pada butir A, pada bagian A ini? Nah, ini kita ganti himpunan W-nya, kalau tadi kan Phi, nah di sini kita pakai W. Nah, sama caranya kita lakukan eliminasi Gauss. Nah, kalau yang ini, kalau yang B, ada dua baris, nol ya. Ada dua baris nol. Nah, di sini berarti kita perhatikan baris terakhirnya. Nah, di sini kan berarti K1. Nah, yang ini, yang baris kedua, berarti kan K1-nya 0. Sorry, S-nya ya, S1-nya 0, kemudian S2 sama dengan min 2. Tadi kita kan mencari S kan di sini, S1, S2. Mau pakai S, mau pakai K juga boleh. Nah, kemudian S1-nya, S1 untuk baris satunya, S1 ditambah S2 sama dengan 1. Nah, berarti kita masukkan S1 tambah S2-nya sama dengan min 2, sama dengan 1. Nah, berarti S1-nya sama dengan 3. Nah, jadi SPL ini punya jawab, yaitu S1 sama dengan 3 dan S2-nya sama dengan min 2. Nah, di sini jelas karena SPL-nya punya jawab, berarti himpunan W merupakan kombinasi linear dari U1 dan U2. Nah, ini gampang kan untuk membedakan kombinasi linear. Kalau dia punya jawab, berarti merupakan kombinasi linear. Kalau tidak punya jawab, berarti bukan kombinasi linear. Nah, ini untuk dalil-dalilnya. Jika Phi ruang vektor dan SU1U2 sampai UM elemen Phi, maka yang pertama himpunan W dari semua kombinasi linear U1, U2 sampai UM adalah ruang bagian dari Phi. W ruang bagian terkecil yang memuat S atau himpunan semestanya ini, U1, U2 sampai UM. Nah, kemudian selanjutnya itu himpunan pembangun atau merentang. Nah, ini bisa dikatakan merentang linear, bentang linear, atau membangun linear. Itu sama aja ya. Ini untuk definisinya. Jika Phi ruang vektor S sama dengan U1, U2 sampai UM, himpunan bagian Phi, ruang vektor W yang merupakan himpunan semua kombinasi linear dari S, disebut ruang vektor yang dibangun oleh atau bentang linear dari S. Nah, biasa dituliskan dengan notasi W sama dengan span. Nah, ini span itu membangun ya. Dan S disebut himpunan pembangun atau pembentang ruang vektor W. Jadi himpunan vektor S ini merupakan U1, U2 sampai UM, himpunan bagian Phi adalah himpunan pembangun dari ruang vektor W jika dan hanya jika setiap unsur W adalah kombinasi linear dari S. Nah, ini kita harus memperhatikan di sini. Jika setiap unsur W adalah kombinasi linear dari S-nya. Dan W memuat semua kombinasi linear dari S atau sistem persamaan sigma M, K sama dengan 1, SK dikali UK sama dengan W. Mempunyai jawab untuk setiap W elemen W dan sigma M sama dengan K sama dengan 1, SK dikali UK himpunan bagian dari W. Nah, ini kita langsung saja ke contohnya. Jadi di sini himpunan pembangun atau himpunan yang merentang itu berhubungan dengan kombinasi linear ya. Di sini kita punya contoh. Di R pangkat 3, U adalah ruang yang dibangun oleh S 1, 2, min 1, min 2, 0, 1. Nah, kita disuruh menunjukkan bahwa P sama dengan min 1, 2, 0, 0, 4, min 1 adalah himpunan pembangun dari S. Nah, untuk menjawabnya, kita harus membuktikan yang pertama, bahwa setiap unsur dari P, nah ini berarti kan P, ini adalah unsur P. Nah, ini P adalah kombinasi linear dari S. Tadi kita untuk mencari kombinasi linear kita harus punya jawab SPL-nya. Berarti ini P-nya min 1, 2, 0. Nah, ini 0, 4, min 1, S ditambah T
sama dengan P ditambah Q untuk himpunan S-nya. Punya jawab untuk setiap P dan Q real. Nah, kita lakukan eliminasi Gauss. Berarti min 1, 2, 0, 0, 4, min 1 sama dengan ini kita kalikan. Karena kita akan mencari nilai P dan Q. Nah, berarti P dikurangi 2Q, kemudian 2P, kemudian min P ditambah Q. Nah, kita lakukan eliminasi Gauss. Nah, setelah kita lakukan eliminasi Gauss, di sini kita lihat sistem persamaannya itu punya jawab. Nah, yang pertama yaitu S sama dengan min P plus 2Q. Ini udah jelas ya, ini S, ini T. Jadi ini S, ini T. S sama dengan min P plus 2Q. Dan T-nya sama dengan P dikurangi Q. Nah, berarti untuk menunjukkan bahwa U memuat semua kombinasi linear dari P, kita lihat di sini. E sama dengan min 1, 2, 0, ditambah T sama dengan 0, 4, min 1, elemen U. Untuk setiap S dan T real, yang berarti sistem persamaan P-nya, P ditambah Q-nya yaitu sama dengan S ditambah T, mempunyai jawab untuk setiap S dan T real. Nah, kemudian kita lakukan eliminasi Gauss untuk matriks lengkap sistem persamaan di bawah ini. Nah, berarti 1, 2, min 1, min 2, 0, 1. Nah, dari himpunan S ini. Nah, kemudian kita kalikannya yang bagian S dan T. Kalau tadi kan kita kalikan yang bagian P-nya, sekarang kita yang bagian S dan T-nya. Berarti min S, kemudian 2S ditambah 4T, kemudian 0. Nah, ini min T. Nah, berarti di sini yang ini adalah hasil dari perkalian di sini. S dikali T. Kita lakukan eliminasi Gauss lagi. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa sistem persamaan ini mempunyai jawab untuk setiap S dan T real. Setiap unsur U adalah kombinasi linear dari T. Nah, ini jelas ya, ini udah 0 semua. Nah, berarti di sini Q sama dengan S plus T. Nah, ini kan jawabnya. Q sama dengan S plus T. Nah, kemudian yang ininya P dikurangi 2Q sama dengan min S. Nah, ini adalah SPL-nya atau jawabnya. Dengan demikian terlihat bahwa setiap unsur U adalah kombinasi linear dari P, dan U memuat semua kombinasi linear dari P. Nah, jadi kita langkah pertamanya, kita lakukan dulu, membuktikan dulu unsur P adalah kombinasi linear dari S. Nah, kemudian setelah langkah yang pertama, kita harus menunjukkan pula bahwa U memuat kombinasi linear dari P. Jadi kita balik ya, ini yang pertama, kemudian yang kedua. Setelah itu, terbukti nggak bahwa setiap unsur tersebut merupakan kombinasi linear? Kalau terbukti, berarti dia merupakan himpunan pembangun atau himpunan yang merentang. Kemudian untuk soal yang keduanya, yang bagian A, yang keduanya di sini. Nah, ini adalah himpunan T-nya. Himpunan T apakah merupakan pembangun dari U di sini? Nah, di sini apakah himpunan T di sini juga himpunan pembangun dari U? Caranya sama seperti yang tadi ya. Nah, di sini kita harus menunjukkan bahwa U merupakan kombinasi linear dari T. Nah, di sini kita ambil U, elemen U, maka U sama dengan, nah ini kita pakai pemisalan A dan B ya. A ditambah B ini adalah, ini tetap himpunan P-nya di sini. Nah, kemudian ini himpunan T-nya. Nah, 0, min A, dan min B. Bahwa U memuat semua kombinasi linear dari T. Di sini kita ambil P kombinasi linear. Nah, berarti P ditambah Q ditambah R. Karena di sini ada himpunannya ada 3. Nah, berarti kita pemisalan P, Q, dan R. Kalau tadi kan himpunan S-nya ada 2 ya, cuman 2 kolom. Jadi hanya memakai P dan Q. Nah, ini karena sekarang ada 3, jadi kita pakai P, Q, dan R. Untuk suatu P, Q, R elemen U. Nah, tetapi kita lihat di sini. 1, 2, min 1 itu adalah, nah, merupakan perkalian dari min 1, 2, 0 ditambah 0, 4, min 1. Nah, berarti di sini P-nya sama dengan min P dikali min 1, 2, 0, ditambah P 0, 4, min 1, dikurangi Q, min 1, 2, 0, dikurangi R 0, min 4, 1 sama dengan, nah di sini artinya dia punya jawab, min P ditambah Q, nah dikali min 1, 2, 0 ditambah Q ditambah P ditambah R kali 0, 4, min 1, maka P kombinasi linear dari P. Jadi P elemen U. Berarti di sini adalah dia merentang atau membangun. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua.
Nah, di sini perlihatkan bahwa himpunan berikut bukan himpunan pembangun dari ruang vektor U. Nah, ini sama, kita cukup membuktikan bahwa dia merupakan kombinasi linear. Nah, kalau bukan merupakan kombinasi linear, berarti dia bukan himpunan pembangun. Akan ditunjukkan bahwa ada kombinasi linear dari K yang bukan anggota U. Kita lihat ya di sini. Yang pertama, V sama dengan 1, 3, 0. Ini ada anggota dari K ya. Di sini kan ada anggota K nih. Ini adalah K. 1, 3, 0 ini adalah anggota K sama dengan merupakan kombinasi linear dari 0, 1, 2, min 1 ditambah 1 3, 0. Ini kalau kita kalikan 0 dikali 1, 0 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian yang ini 0 dikali 2, 0 ditambah 1 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian 0 dikali min 1, 0, 1 dikali 0, 0 sama dengan 0. Akan ditunjukkan bahwa sistem persamaan P, nah di sini kita akan menunjukkan si ST-nya ini sama dengan V tak mempunyai jawab. Nah, ini kan sudah kita lakukan eliminasi Gauss lagi seperti biasa. Nah, di baris terakhir kita lihat seperti yang tadi, contoh yang kombinasi linear yang pertama. Di baris terakhir di sini 0, 0, 5. Ini sudah jelas dia tidak punya jawab. Di sini kalau misalkan kita 0 tambah 0 sama dengan 5. Ini sudah pasti salah atau tidak punya jawab. Nah, kemudian untuk yang keduanya, himpunan yang kedua. Untuk L sama dengan 130 sama dengan, nah ini merupakan kombinasi linear dari 1, 2, min 1, 130, dan 0, 4, min 1. Tetapi di sini ada anggota L yang tidak memuat U. Nah, kita lihat U-nya itu yang pertama adalah himpunan pembangun S-nya tadi, 1, 2, min 1, 130, dan 0, 4, min 1. Nah, untuk apabila masih bingung, di sini saya kasih link lagi untuk tentang contoh-contoh soal himpunan merentang atau himpunan pembangun. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bebas linear. Nah, di sini untuk definisinya, ini untuk kebebasan linear yaitu himpunan vektor U1, 2, sampai UM dikatakan bebas linear apabila sigma MK sama dengan 1, SKUK sama dengan 0, hanya dipenuhi oleh S1 sama dengan S2 sampai sama dengan SM sama dengan 0. Kemudian himpunan vektor U1, U2, sampai UM dikatakan tidak bebas linear atau bergantung linear ya. Jadi kalau dia tidak bebas linear, bisa kita katakan sebagai himpunan yang bergantung linear. Jika tidak bebas linear, yakni terdapat S1, S2, sampai SM yang tak semuanya 0, yang memenuhi sigma M sama dengan K sama dengan 1, SK dikali UK sama dengan 0. Nah, ini untuk definisinya. Kemudian ini untuk dalil-dalilnya. Pada R pangkat N ada sifat-sifatnya di sini. Kemudian ini juga untuk dalil-dalil dari kebebasan linear. Ini biasanya ada beberapa soal atau SPL yang bisa membuat atau berhubungan dengan sifat-sifat di sini. Nanti teman-teman bisa lihat ya di contoh-contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, di sini kita disuruh menentukan himpunan di sini apakah bebas linear atau tidak. Nah, kita lihat di sini U1, U2, U3, U4, dan U5. Nah, di sini kita punya M sama dengan 3. Nah, M sama dengan 3 di sini artinya yaitu kolom ya, banyaknya kolom. Nah, M sama dengan kita bentuk matriks dengan kolom-kolom U1, U2, dan U3. Nah, kita lakukan eliminasi Gauss. Nah, dapat kita lihat bahwa banyaknya baris tak nol pada matriks echelon adalah 3. 3 sama dengan M atau sama dengan kolomnya ini. Nah, ini kan kita pertama mendefinisikan bahwa M sama dengan 3. Nah, ini kan yang A itu kita suruh menentukan U1, U2, dan U3. Nah, kita lihat definisinya dari sini, U1, U2, dan U3. Kita lihat di sini U1, U2, dan U3 adalah M sama dengan 3 atau banyaknya kolomnya sama dengan 3. Nah, setelah kita lihat di sini banyaknya baris tak nol, ini kan banyaknya baris tak nol yang ini berarti baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga sama dengan 3. Jadi banyaknya baris tak nol adalah 3. Nah, ternyata banyaknya baris tak nol itu sama dengan banyaknya kolom, sama dengan 3. Nah, berarti di sini dapat dikatakan bahwa SPL tersebut adalah bebas linear. Nah, kemudian yang B. Yang B adalah U2, U3, dan U4. Kita masukkan aja angka-angkanya. Nah, kita katakan lagi di sini, banyaknya kolom sama dengan 3 tetap. Nah, ini kan kolomnya 1,
2, 3. Nah, kita lakukan eliminasi Gauss lagi. Setelah kita lakukan eliminasi Gauss, ternyata banyaknya baris tak nol pun ada 3. 2, 3. Nah, ini berarti himpunan yang bagian B ini merupakan bebas linear. Nah, kemudian yang bagian C, U1, U3, U4, dan U5. Nah, di sini berarti kolomnya ada 4 ya, M sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lakukan eliminasi Gauss lagi. Nah, setelah kita melakukan eliminasi Gauss, ternyata di sini banyaknya baris tak nol ada 1, 2, 3. Nah, karena banyaknya baris tak nol adalah 3, kurang dari M, tadi kan M-nya sama dengan 4, banyaknya kolomnya sama dengan 4. Jadi U1, U2, U3, U1, U3, U4, dan U5 tidak bebas linear atau bergantung linear. Nah, ini untuk soal-soal ini, teman-teman bisa lihat di sifat-sifat di sini ya. Nah, sifat-sifat di sini bisa teman-teman baca. Di sini ada juga yang berhubungan dengan determinan. Apabila determinannya tidak sama dengan 0, berarti dia bebas linear. Nah, teman-teman harus memperhatikan sifat-sifat di sana. Kemudian kita lanjut ke basis dan dimensi. Yang pertama basis. Nah, di sini definisinya. B sama dengan U1, U2, sampai UK, himpunan bagian ruang vektor U disebut basis untuk U bila B bebas linear dan membangun U. Nah, kenapa kita tadi membahas kombinasi linear dulu, kemudian himpunan membangun, kemudian bebas linear. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke basis dan dimensi. Nah, jadi tadi himpunan membangun berarti dia kan kombinasi linear. Nah, kemudian di sini untuk mencari basis pun kita mencari kembali lagi ke bebas linear dan membangun. Berarti tetap aja kembali lagi ke kombinasi linear, kemudian kebebasan linear, dan himpunan pembangun. Nah, untuk menentukan basis ini, nah misalkan di sini contoh ruang vektor yang dibangun oleh S 1, 2, min 1, min 2, 0, 1 juga dibangun oleh ruang vektor P min 1, 2, 0, 0, 4, min 1, dan T 1, 2, min 1, 1, min 2, 0, 0, min 4, 1. Nah, ini adalah contoh yang tadi di himpunan merentang ya, atau membangun. Nah, di sini S dan P, nah ini S dan P merupakan basis untuk U. Karena di samping membangun U, nah ini kita balik lagi ke himpunan pembangun ya. Nah, di sini. Himpunan pembangun. Nah, tadi kan kita mau menentukan basis ya. Mau menentukan basis, jadi basis itu dapat dikatakan basis apabila dia membangun dan merupakan bebas linear. Nah, di sini udah jelas ya, yang tadi sudah dibuktikan bahwa ini adalah himpunan pembangun. S dan P, sini S dan P basis untuk U, karena di samping membangun U juga bebas linear. Nah, ini bisa kita cari dengan menggunakan eliminasi Gauss. T bukan basis. Nah, di sini yang ini bukan basis. Karena tidak bebas linear. Nah, berarti di sini nanti kita dapat membuktikan dengan eliminasi Gauss. Di sini apabila nanti dia tidak punya jawab, nah apabila nanti dia tidak punya jawab, atau di sini setelah kita melakukan eliminasi Gauss, ternyata baris tak nolnya itu tidak sama dengan kolom. Nah, tidak sama dengan kolom, tidak sama dengan berarti dia tidak bebas linear. Nah, yang kedua, untuk contoh yang kedua, di R pangkat N, B0 sama dengan E1, E2 sampai EN dengan E1 sama dengan, nah di sini E1, E2-nya itu merupakan basis ya, di sini adalah basis baku atau himpunan baku juga di sini. Nah, jadi dia adalah misalkan 1, 0, 0. Kemudian 0, 1, 0. Kemudian 0, 0, 1. Jadi ini adalah himpunan baku. Nah, di sini membangun R pangkat N dan bebas linear. Nah, ini teman-teman boleh latihan ya yang ini ya. Jadi B0 basis dari R pangkat N, jadi dia merupakan basis baku untuk R pangkat N. Nah, di sini himpunan baku ini biasanya ada ya di latihan-latihan soal atau di latihan tutor nanti. Jadi teman-teman langsung memperhatikan apabila basis baku, nah berarti dia sudah jelas merupakan himpunan yang membangun dan merupakan bebas linear. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu dimensi. Nah, untuk definisinya yang pertama ruang vektorial V disebut berdimensi berhingga bila V ruang 0 atau bila basis untuk V mempunyai berhingga banyaknya unsur. Kemudian ruang vektorial V disebut berdimensi tak berhingga bila V tidak berdimensi berhingga. V
memuat vektor tak nol dan setiap himpunan berhingga vektor di V bukan merupakan basis untuk V. Contoh yang pertama, basis baku untuk beberapa ruang vektor beserta banyaknya unsur basis itu. Yang pertama untuk ruang R pangkat N, basis bakunya. Nah, ini E1, E2, sampai En. Banyaknya unsurnya N sama dengan N. Kemudian Pn ini biasanya polinom ya, 1, X pangkat 2, sampai X pangkat N. Unsurnya itu N ditambah 1. Kemudian di sini PTN, 1 cos X, sin X, cos 2X, sin 2X, sampai seterusnya. Itu unsurnya 2N plus 1. Nah, ini untuk matriks 2 kali 2. Matriks 2 kali 2, yaitu basis bakunya ini. Kemudian banyaknya unsurnya ada 4. Nah, di sini dimensi ruang vektor berdimensi berhingga V adalah banyaknya vektor dalam basis untuk V. Nah, dari tabel pada contoh yang tadi sudah kita peroleh bahwa ruang R pangkat N, Pn, Ptn, dan M2 kali 2 itu dimensinya kan tadi di sini. Nah, ini dimensinya. Nah, di sini pada ruang 0 tak ada himpunan bagian yang bebas linear, karena basisnya adalah himpunan kosong dan dimensinya sama dengan 0. Di sini contoh, misalkan kita punya SPL di sini, SPL homogen ya. Nah, di sini X1 tambah 2X2 dikurangi X3 sama dengan 0. Kemudian 2X1 ditambah 3X2 ditambah X3 dikurangi X4 sama dengan 0. Di sini untuk penyelesaiannya kita lakukan eliminasi Gauss. Kita rubah dulu ya SPL-nya. Ini 1, 2, min 1, 0, 0. Kemudian 2, 3, 1, min 1, 0. Kita lakukan eliminasi Gauss. Setelah itu kita memperoleh nih X1, X2, X3, X4 sama dengan X3 dikali min 5, X3 dikali 3, X3 kali 1, X3 kali 0, tambah X4 kali 2, min X4 dikali min 1, X4 kali 0, dan 1. Jadi kita punya ini, punya himpunannya di sini. Nah, ini adalah hasilnya. Berarti kita punya P, min 5, 3, 1, 0, dan 2, min 1, 0, 1. Membangun ruang solusi, atau dia punya solusinya. Nah, karena min 5, 3, 1, 0 tidak sama dengan K, tidak sama dengan dari 2, min 1, 0, 1. Nah, ini kita lihat X1, X3 dan X4-nya tidak sama dengan, nah berarti bebas linear. KP bebas linear. Jadi basis ruang solusi adalah P sama dengan min 5, 3, 1, 0, 2, min 1, 0, 1. Nah, ini merupakan basisnya atau ruang solusinya. Nah, dimensi ruang solusi. Ya, jadi dimensi itu berhubungan dengan basis ya. Setelah kita sebelum kita menentukan dimensi, jadi kita harus menentukan basisnya dulu, baru kita akan mengetahui dimensinya berapa. Nah, berarti dimensi ruang solusinya dari sini yakni yaitu adalah banyaknya unsur basis yang kita peroleh tadi dari sistem jawabnya. Nah, di sini berarti unsurnya ada 2. Nah, ini unsur X3 yang tadi dan unsur X4. Nah, berarti di sini basisnya ada 2. Nah, ini unsur X3 dan unsur X4. Jadi basisnya sama dengan 2. Nah, sudah cukup sampai di sini untuk pertemuan pertama terkait mata kuliah aljabar elementer 2, yaitu tentang ruang vektorial. Untuk teman-teman bisa mengerjakan latihan di modul. Apabila ada yang ditanyakan, silakan nanti kita adakan pertemuan lagi lewat Zoom atau nanti saya jawab lewat WhatsApp group. Terima kasih, sekian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.